coba, ayo. Sudah rapi? Ayo pakaiannya juga dirapikan. Semua pakaiannya, dasinya sudah? Sudah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa yang dibawakan oleh Nasya. Ayo Nasya. Oke. Dan setelah nanti doa, kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib yang akan dibawakan oleh Cantika. Oke. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami ingin memulai pelajaran. Berilah pelajaran ini sebagai kepintaran bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Amin. Silakan Cantika. Oke, jadi begini ya. Materi Ibu akan mengabsen kehadiran kita terlebih dahulu. Yang Ibu panggilkan langsung menyahut ya. Oke, saya panggilkan Banyelsa Nurmohargo, Hadir Bu. Chelsea Cantika Mani, Hadir Ibu. Cornelis Lalahi, Hadir Bu. Ebi Trisonda Nurmohargo, Hadir Bu. Elman Nurmohargo, Hadir Bu. Mesya Epita Lumbendalo, Hadir Bu. Rona Uli Silalahi, Hadir Bu. Stephen Yulian Sidabuta. Hadir Bu. Bintang Ambarita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita boleh semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, boleh bertemu di sekolah ini. Nah, maka Ibu harapkan ini masih musim baru-baru hujan ya, baru musim kemarau, maka jagalah kesehatan tubuhmu, mandi bersih, gosok gigi, gunting kuku. Siapa pagi tadi gosok gigi, gunting kuku, ataupun mandi bersih di rumah? Coba. Siapa? Nah, oke, kita acungkan jempol. Good, yes. Coba. Good, yes. Semua sudah melaksanakan. Besok juga harus good, yes ya. Oke. Nah, semua dulu berdiri. Oke, supaya lebih semangat dalam pembelajaran, coba dulu kita masih ingat satu kali tepuk semangat gitu ya. Oke, semangat kita ayo. Satu kali tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. Tiga kali tepuk semangat. Empat kali tepuk semangat. Oke, duduk kembali. Nah, anak-anak Ibu, hari ini kita kembali mempelajari tentang materi kita yang baru ya. Apa materi kita hari ini? Lihat dulu ke depan ya. Di sini ada Ibu buat di slide kita. Oke, sama-sama dulu kita membaca. Berpikir komputasional. Satu, dua ya. Berpikir komputasional. Apa materi kita hari ini? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Nah, anak-anak Ibu, nah di minggu yang sebelumnya belum pernah kita melaksanakan yang seperti ini. Ini hal baru bagi kita. Ini adalah bagian dari coding. Nanti Ibu jelaskan ya. Nah, di sini ada kata berpikir komputasional. Apa tujuan pembelajaran kita? Apa tujuannya kita mempelajari berpikir komputasional ini? Coba di sini. Nah, di sini ada tujuannya. Diharapkan mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mampu menguraikan data, memberi contoh penerapan berpikir ya komputasional dalam menyelesaikan
menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Coba dulu kita sama-sama membaca tujuan pembelajarannya ya. Mampu, mulai dari mampu nanti yang pertama, yang kedua juga mampu ya. Oke, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? 1, 2 ya. Mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. 2. Mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah tadi kamu sudah baca, kira-kira ya, kalau kamu dengar tadi atau kamu baca komputasional, apalah di dalam pikirannya? Apalah di dalam benakmu? Coba. Ayo, apa di dalam pikirannya? Pasti, ayo, apa bintang? Iya, buat apa nak? Apa di dalam si apa bintang? Komputer. Siapa yang sama pemikirannya dengan si bintang? Pikirannya langsung komputer gitu. Ayo tunjuk tangannya siapa? Nggak usah takut. Nah itu, langsung pikirannya komputer. Komputer itu apa ya? Siapa yang sudah mengenal komputer? Tunjuk tangan coba. Sudah pernah melihat? Sudah pernah memegang? Sudah pernah. Ibu juga sudah pernah melihat, sudah pernah memegang. Tapi seusia kalian, ibu belum pernah melihat dan tidak pernah memegang. Nah, bersyukur kalian ya, sudah pernah melihat dan sudah memegang komputer. Nah, kita juga katanya mau berpikir seperti apa tadi? Seperti Komputasional. Iya, seperti ini dia. Lihat ya. Nah, anak-anak ibu, berpikir komputasional itu adalah secara ringkasnya ya, metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Ya, kita menyelesaikan masalah atau persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Nah, saya mau tanya dulu, menurut kalian siapa lebih pintar komputer daripada manusia? Siapa yang mengatakan komputer? Nah, turun tangan. Siapa mengatakan manusia? Tidak ada ya. Nah, ibu mau bilang ya, mau bilang bahwa yang menciptakan komputer itu siapa? Siapa? Jangan takut, siapa yang menciptakan? Manusia. Berarti lebih pintar siapa? Manusia. Manusia. Jadi, anak-anak ibu, yang lebih pintar itu manusia. Manusia itu mampu menciptakan komputer. Apa ya isi komputer itu? Siapa pernah melihat apa media sosial? Media sosial apa aja yang kamu tahu? Coba, apa aja yang kamu tahu? WhatsApp, apa lagi? Instagram, apa lagi? Apa? Email, apa lagi? Facebook, apa lagi? Nah, banyak sekali media sosial. Nah, anak-anak ibu, media sosial itu memang dia tidak dikatakan dia nanti sebagai apa namanya ini komputer artificial ini ya, bukan AI nanti, tapi bagian-bagiannya nanti ibu jelaskan. Tapi paling tidak kamu sudah pernah melihat yang namanya tadi YouTube itu. Siapa pernah melihat YouTube? Di situ ada seekor binatang bisa bicara. Lagi viral lagi, bayi-bayi. Ibu lihat semalam di Facebook, ya di dalam Facebook itu ada bayi-bayi yang bisa bicara seperti orang tua. Padahal masih bayi. Nah, logikanya bayi-bayi bisa nggak ya bicara langsung? Itulah langsung bicara. Aduh, saya menyesal deh bapak saya nggak kaya, katanya gitu. Ada nggak begitu? Gitulah langsung bicara, tidak kan? Nah, anak-anak ibu, kita udah mulai berpikir nih. Sekarang mau ikut tanya lagi. Nah, siapa lebih cerdas manusia daripada komputer tadi? Manusia. Tetapi memang komputer itu membantu manusia, sangat membantu. Manusia ciptakan dari komputer itu untuk membantu manusia supaya menyelesaikan persoalan lebih cepat. Tapi yang menjadi bedanya manusia dengan komputer itu apa kira-kira? Siapa yang tahu? Siapa kira-kira yang tahu bedanya manusia dengan komputer? Ada yang tahu? Manusia punya Akal pikiran yang memiliki perasaan. Si komputer itu tadi itu tidak
misalnya kamu buat, kamu tanya apa pertanyaan bisa dijawabnya. Itu sudah manusia buat, sediakan semua jawaban-jawabannya di sana kan? Tinggal kamu usulkan langsung dia keluarkan. Iya, tapi tidak punya perasaan. Tidak punya perasaan. Seperti apa ya contohnya nanti kasih contohnya ya. Oke, nah itu dia tadi berpikir komputasional, berpikir seperti komputer, tetapi manusia lebih cerdas karena manusia lah yang diciptakan komputer ya. Di sini ada pondasi berpikir komputasional. Pondasinya berarti dasarnya kita berpikir komputasional itu ada 4. Apa yang pertama? Komposisi. Apa yang kedua? Pengenalan pola. Yang ketiga apa? Saksi. Yang keempat apa? Berpikir algoritmik. Jangan bingung ya. Nah, yang pertama ini kita lihat dulu satu-satu ya aku. Satu-satu kita lihat dulu. Ini ada dekomposisi. Besarkan dulu sedikit tulisannya. Dan bisa dibaca. Ya. Nah, perhatikan dulu. Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Sama-sama dibaca. Satu ya. Menyelesaikan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi kecil. Ya, menyelesaikan masalah kompleks. Kalau dikatakan kompleks, meluas masalahnya. Bisa nanti itu kita buat menjadi bagian-bagian yang kecil, kita permudah. Contohnya apa ya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ternyata kalau berpikir komputasional itu tidak selalu berhubungan dengan laptop, tidak selalu berhubungan dengan internet. Contohnya di dekomposisi ini juga. Contohnya gini, misalnya si Cornelius mau merayakan hari ulang tahunnya. Kalau hanya si Cornelius yang memikirkan, ya, si Cornelius yang memikirkan, wah, habis waktunya, ya kan? Habis waktunya semua. Dia yang mendekorasi, dia yang membuat itunya, dia yang mengundang teman-temannya, dia yang membuat kuenya, dia yang mengatur waktunya, di mana tempatnya, siapa yang mau diundang, semua dia. Udah selesai kan? Maka dibuatlah tadi dekomposisi ini. Dibuat bagian-bagian ke yang kecil-kecil supaya nanti pesta ulang tahunnya si Cornelius ini bisa berjalan dengan baik. Ya, misalnya di kelas ini, dia teman-teman bantu dulu saya ya, saya mau membuat pesta ulang tahun. Nah, ayo bantu saya. Nah, lalu dia memilih teman-temannya ini, memilih si siapa namanya? Elman. Si Elman gini, Elman kamu di bagian dekorasi ya. Pilih dulu teman-temanmu 5 orang untuk membangun di sini seperti pentas-pentas kecil lah, gitu ya kan? Yang kecil-kecil aja, seperti dihias-hias saja. Nah, Cantika, kamu di bagian konsumsi ya. Nanti bikin-bikin kue ya. Kalau bisa nanti dibantu orang tua saya, nanti kalian bantu mamaku ya. Oh, kamu bagian ini ya, bikin dulu nanti undangan menulis itu, gitu ya. Jadi nanti dibuat ke bagian-bagian. Nah, menurut kalian, apakah nanti itu akan cepat selesai? Karena ada bantuan dari temannya. Itu dekomposisi. Jadi yang tadi yang kompleks itu, yang besar tadi itu, saya nggak mampu, nanti akan menjadi mampu. Dibuat dia ke bagian-bagian yang lebih kecil. Tadi masalah besar menjadi masalah kecil. Itu dia contohnya. Nah, yang kedua, di sini yang kedua ya nak, lihat di sini. Yang kedua itu pengenalan pola. Apa di situ? Pengenalan pola. Pengenalan pola, pattern recognition, ya. Apa pengertian pengenalan pola? Satu dulu ya. Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan. Iya. Contoh
pengenalan pola. Segitiga, lingkaran. Nah, menemukan pola yang dapat ditemukan kembali. Kamu temukan nggak kembali pola yang ini? Di sini ya kan? Kamu temukan nggak ini pola ini kembali? Ke sini. Nanti secara komputer juga bisa kita lihat. Nah, ini dia pengenalan pola. Kita dapat menemukan pola yang dapat ditemukan kembali. Itu dia ya. Lalu yang ketiga. Yang ketiga ya. Apa ya yang ketiga? Kita lihat yang ketiga. Ayo sama-sama kita membaca. Apa itu yang ketiga? Abstraksi. Satu deh ya. Abstraksi. Mencari informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Nah, kata lainnya adalah berfokus kepada informasi penting dan mencari detail yang tidak relevan. Yang bagus ya diterima, yang tidak bagus ya disalin, dibuang. Nah, di laptop ini atau di komputer ini atau di internet ini ada nanti yang sudah menyediakan itu, ya menyediakan itu, aplikasi-aplikasi menyediakan. Nanti dia bisa tahu kenal. Misalnya di sini ada tong sampah, atau kita katakan ember gitu. Di sini ada gayung. Misalnya di sini ada paku, ya paku. Di sini ada misalnya sabun. Di sini ada apa ya kita katakan tokok makil ya. Nanti di penyaringan itu, ya di penyaringan itu, di aplikasi itu nanti disaring. Kalau yang ini lewat, kalau di situ, manakah bagian-bagian di bawah ini yang termasuk benda-benda yang terdapat di kamar mandi, gitu ya. Jadi kalau yang gayung lewat atau ember lewat, dia pasti berwarna hijau. Kalau dia nanti lewatnya si paku, apa dia? Merah, teton, ya kan? Kalau dia nanti si martil, teton. Kalau dia gosok gigi, iya. Kalau dia odol, iya. Dan sebagainya. Nanti mampu dia mencari informasi yang tidak relevan. Itu juga termasuk informasi yang masuk itu ya. Lalu yang terakhir, yang keempat. Yang keberapa sekarang? Keempat, berpikir algoritmik apa? Sama-sama kita membaca. Satu, dua ya. Berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur penyelesaian masalah. Sekali lagi, satu, dua ya. Berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Oke, nah di sini ya dikatakan menyusun langkah-langkah atau instruksi atau prosedur secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, di sini nanti kita juga boleh nanti Ibu membagikan kertas ini, ya. Lalu kalian akan mengurutkan mana urutannya sesuai, gitu ya. Nanti kertas yang Ibu berikan ini, misalnya nanti dibuat dalam apa namanya itu? Coba maju dulu ke depan satu orang. Siapa yang berani? Silakan maju yuk. Ke depan yuk, siapa? Yuk. Oke, bintang bagus. Oke, nah pernah bintang melihat ini? Tunggu ya, nanti saya lihatkan juga. Nah, ini aplikasi Ibu yang tadi saya katakan. Coba aplikasi yang mana pernah kamu lihat? Anak Ibu di sini. Tangan kanan saya. Ya, ya. Ada lagi? Nah, ini Google Maps ya. Nah, ya. Ada lagi? Oke, asisten Google. Google Assistant. Oke, good. Tepuk tangan buat temannya. Oke, nah di sini anak-anak
sebutkan itu adalah merupakan kecerdasan artifisial, atau dikatakanlah itu artificial intelligence, atau dikatakanlah itu sering kamu dengar dengan AI, ya, AI. Semua mengucapkan AI. Artificial intelligence. Ayo. Artificial intelligence, satu dia. Artificial intelligence, atau disingkat dengan AI. Nah, pernah kan melihat di situ dikatakan tadi seekor kera, monyet bisa bicara, ya kan? Pernah melihat begitu? Siapa pernah melihat? Nah, siapa pernah melihat di situ ada misalnya foto orang yang sudah tua, tapi bisa dikayak bayi-bayi? Siapa pernah melihat? Nah, di sini kita akan mengenal beberapa aplikasi, anakku. Ya jangan bingung. Jadi tadi katanya komputer itu Bu yang lebih cerdas, padahal tidak. Manusia yang lebih cerdas. Ya, manusia yang lebih cerdas. Komputer itu hanya membantu manusia dalam menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan soal atau mempermudah, gitu ya. Jadi di sini Ibu coba tadi ada di sini satu foto. Nah, di sini foto Ibu, foto asli. Nah, namanya ini adalah aplikasinya, namanya ChatGPT. Apa anak-anak? ChatGPT. Apa namanya? ChatGPT. Nah, kalau ada nanti komputer atau di pertemuan kita berikutnya, kita boleh pakai Chromebook kita. Nah, di situ kita akan ketikkan nanti ChatGPT, maka akan muncul seperti ini. Ada nanti yang mau kita isikan di sini. Tanyakan apa saja, bisa dijawabnya. Karena manusia tadi sudah membuat apa? Jawabannya, membuat tekniknya, caranya, prosedurnya di sini sudah ada tadi ya. Maka saya buat tadi foto Ibu di sini. Kita upload dulu foto Ibu di dalam. Nah, ini foto Ibu, cantik nggak foto Ibu ini? Lalu saya buat di sini, saya ketikkan. Buat dulu foto saya, buat foto ini menjadi rambut pirang. Nah, dia akan diproses nanti menjadi rambut apa pirang? Menjadi rambut yang pirang. Maka dia akan berubah menjadi pirang. Nah, ya, coba lihat dulu rambut Ibu. Jadi pirang kan? Nah, padahal tadi warna apa ini? Hitam. Coba dulu lagi kita buat misalnya gini. Buat menjadi rambut keriting. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya dibuatnya menjadi keriting? Sama-sama kita tunggu ya. Nah, menjadi rambut keriting. Tapi jangan salah. Namanya komputer itu bukan manusia, dia tidak punya perasaan, ya. Kadang-kala dia namanya bukan manusia, kadang-kala dia salah, tidak betul, tidak selamanya dia betul. Jadi jangan kamu kira komputer itu selalu benar. Contoh kamu misalnya di situ kamu bikin soal matematika, wah nanti di situ lah kamu cari jawabannya, itu salah. Penggunaan AI ya, salah. Tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, jadi di situ nanti jawabannya mau salah. Jadi jangan terlalu percaya dengan AI itu, ya kan? Nah, tapi kita lihat dulu dalam hati ini. Apakah hasilnya nanti akan menjadi itu, menjadi keriting? Nah, inilah salah satu tadi yang dikatakan AI. Apa tadi AI itu? Artificial intelligence atau kecerdasan apa tadi? Apa tadi? Kecerdasan artifisial, ya. Kecerdasan artifisial. Berkeriting. Ayo, siapa yang mau nanti keriting? Nanti di pertemuan berikutnya kita ambil Chromebook. Nanti kalian buat mau jadi apa contohnya. Tapi yang positif ya. Ini Ibu hanya menunjukkan bahwa melalui aplikasi ini. Jadi jangan bingung. Kalau misalnya kamu lihat tadi di media sosial berubah menjadi ini. Nah, itu adalah kelakuan siapa tadi di situ? Apa yang dibuat? Ada tadi aplikasi yang namanya AI. Jadi Facebook atau dikatakan Facebook, kalau kau lihat seperti ini ada di Facebook, itu adalah AI. Tapi Facebook itu bukan AI, tapi bagian yang di dalam Facebook itunya ada AI-nya, ya. Bagiannya. Tapi kalau dikatakan, oh kamu udah belajar Facebook itu AI, tidak. Bagiannya, komponen-komponennya di dalam itu ada di situ terkandung namanya AI. Bisa seperti ini. Bisa dilihat kan? Oke. Aplikasi yang lain juga, nah seperti ini
Yang mana? Coba, hanya kamu pilih dulu, yuk. Teka-teki. Teka-teki. Sama kayak tadi. Coba yang lain. Yang lain dulu coba. Selain itu yuk. Coba yang lain. Atau ini. Nah, tadi teman kita sudah memilih teka-teki. Lalu dia menjawab. Nah, misalnya kita periksa. Lalu si aplikasi itu menyoroti bahwa 4 blok tidak benar. Blok disorot tidak benar, terus berusaha katanya. 4 blok tidak benar, ditandai nggak di situ dia salah? Salahnya yang mana coba? Nah, nampak kan? Nah, jadi dia bisa mendeteksi. Coba ya, kita cari dia di mana. Oke. Nah, coba dulu baguskan thumbnail di sebelah mana dia, yang mana yang salah itu tadi. Seharusnya bagaimana? Nah? Kita lihat kucing, gambar kucing mana? Nah, kakinya ada berapa? 6. Iya, harusnya berapa kucing? Harusnya ada berapa? 4, 6. Harusnya ada? 4. Ya. 4 ya nak? Oke, 4. Ciri-cirinya bulu kumis, betul nggak? Betul. Coba bebek, ada berapa kaki bebek? Ada 4? Berapa thumbnail? 2. Kita coba 2, kita pilih 2. Nah, lebah. Kaki lebah ada berapa? 4. 4? 6. Lalu siput, ada berapa siput kakinya? Tidak ada. Berarti kita pilih 0. Coba periksa semua. Bulu kumis ada di kucing? Ada. Sama bulu ada di unggas? Madu dan penyengat ada di lebah? Tempurung dan lendir ada di siput? Ayo kita cek jawabannya. Nah, sempurna semua 16 blok sudah benar. Tepuk tangan yuk. Kita sudah menyelesaikan 16 blok dengan benar. Nah, nanti juga kita boleh bikin sendiri nanti. Jadi kamu bisa belajar. Nanti kelompok kita bagikan ya. Kita coba membuat seperti ini. Bisa diteka-teki. Nah, tapi memang harus ada nanti internet yang terhubung ke sini ya. Itulah dulu. Berarti sudah berapa tadi kamu tahu aplikasi yang kita ibu tunjukkan? 2. ChatGPT dengan AI. Bukan dengan Blocky Games ya, tapi termasuk di sini adalah AI permainannya ya. Lalu ya bagus, oke. Selanjutnya di sini juga ada, pernah melihat Google Maps enggak ya? Pernah. Sudah termasuk ya, termasuk juga. Jadi Google Maps itu juga sangat membantu. Nah, di sini kita searching coba alamat sekolah kita. Hanya tinggal kita ketik saja di pencarian di sini. Nah, Garoga. Kita di desa Garoga ya kan? SD Negeri 7 Garoga. Lalu kita searching dia. Nih. Kita searching. Maka muncul di sini. Ada di sini tanda lokasi kan? Nah, ketika kita klik dia, coba kita klik dia. Nah, ini sekolah kita nggak ini? Iya. Sekolah kita kan? Iya. Nanti kalau kamu mau cari alamatnya SMA atau SMA Negeri 1 Cimanggis, di mananya sekolah abang saya ya? Nah, saya cari dulu di Google Maps bisa. Atau ada misalnya family atau saudara yang penting kamu tahu alamatnya. Nah, saya cari dulu alamatnya yang guru saya itu, opung saya itu. Searchinglah di situ. Nanti akan muncul ya kan? Nah, itu dia. Lalu kesimpulannya dulu, coba dulu masih diingat tadi apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menggunakan teknik ilmu komputer atau informatika. Nah, berdasarkan artificial atau artificial intelligence adalah kemampuan komputer atau mesin untuk
Sekian dulu pembelajaran kita dan diakhiri dengan doa penutup yang dibawakan oleh ayo silahkan Nak.